Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1157. Level berapa? Murid yang rendahan. Ye Guan tidak terlalu memikirkannya. Baginya saat ini, memiliki pekerjaan sampingan sudah sangat baik. Bagaimanapun, makanan dan akomodasi disediakan. Dan yang paling kurang saat ini adalah makanan dan akomodasi. Di bawah bimbingan pemuda itu, Ye Guan melewati sebuah taman dan tiba di sebuah perpustakaan. Pemuda itu menoleh dan menatap Ye Guan. Tugasmu adalah membersihkan perpustakaan setiap hari, ingat. Dia menunjuk ke suatu area dan berkata, area ini adalah tanggung jawabmu. Kamu harus membersihkannya setiap hari. Setelah berkata demikian, dia memberi tanda pada Ye Guan. Ye Guan mengambil tanda itu dan berkata, "Oke." Anak lelaki itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Ye Guan berbalik dan melihat sekeliling perpustakaan. Perpustakaan ini sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Di sebelah kiri terdapat rak-rak buku yang padat, dan di sebelah kanan terdapat area membaca, banyak orang yang membaca dengan tenang. Dan dilihat dari pakaian mereka, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. Ye Guan mulai membersihkan. Dia membersihkan dengan sangat cepat dan pada malam hari, dia telah membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah membersihkan diri, Ye Guan mulai membaca. Untuk saat ini, satu-satunya cara baginya untuk lebih memahami benua terlantar ini adalah dengan membaca. Setelah lama mencari, Ye Guan akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang benua terbengkalai ini. Dahulu kala, benua ini disebut benua Changwu. Peradaban seni bela diri benua Changwu secara keseluruhan pada saat itu masih bagus, tetapi masih belum dapat dibandingkan dengan alam semesta Guangxuan, mungkin hanya setingkat Qingzhou. Kemudian, energi spiritual benua ini dikonsumsi secara berlebihan, sehingga berbagai bencana alam terjadi di benua ini, dan lambat laun menjadi tidak layak untuk bertahan hidup. Pada saat itu, para pusat kekuatan dan kekuatan teratas di benua Changwu mulai meninggalkan tempat ini satu demi satu dan membangun rumah baru di planet lain, yaitu surga. Tetapi mereka yang tidak cukup kuat dan berada di posisi paling bawah tetap tinggal di sini. Sebab di mata pasukan puncak saat itu, sama sekali tidak ada nilai bagi orang-orang ini untuk mengikuti mereka. Di dunia beradab manapun, orang-orang di lapisan bawah masyarakat dieksploitasi atau ditelantarkan. Sekarang benua Changwu telah menjadi benua terlantar. Di benua ini, masih ada beberapa kekuatan dan keluarga yang tersisa. Di antara mereka, Kuil dan Tian adalah yang terkuat. Dikatakan bahwa Kuil dan Tian keduanya dapat terhubung dengan surga. Jika orang-orang di benua terlantar ini ingin pergi, mereka hanya dapat melewati kedua kekuatan ini. Jika orang-orang kelas bawah di dunia ini ingin mengubah nasib mereka, mereka hanya dapat bergabung dengan Akademi Kuil dan Tiandu. Pembagian ranah bela diri di dunia ini juga sangat sederhana, terbagi menjadi tingkatan 1 sampai 9, setelah tingkatan 9 adalah tingkatan raja, di atasnya adalah tingkatan master, dan kemudian tingkatan Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa seorang pria kuat tingkat master dapat berjalan menyamping di dunia ini. Secara umum, peradaban seni bela diri di dunia ini sangat rendah, karena bahkan seorang Grandmaster yang ditempatkan di alam semesta Guangxuan hanya setara dengan alam Dharma sejati, atau bahkan lebih buruk. Hari sudah malam ketika Ye Gu selesai membaca. Tempat makan para murid rendahan itu terletak di kafetaria kuil, yang memang khusus diperuntukkan bagi para murid dan pelayan rendahan untuk makan. Ketika Ye Guan tiba di kafetaria kuil,
beberapa orang sudah berkumpul di dalam. Ye Guan mengantre untuk makan. Karena makanannya gratis, makanannya tidak enak. Hanya sayur-sayuran murah tanpa daging, cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ye Guan sedang jongkok sambil memegang piringnya dan hendak duduk ketika seseorang di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Lihat, dia ada di sini lagi." Ye Guan menoleh dan melihat seorang wanita mengantri makanan tidak jauh darinya. Ketika melihat wanita itu, Ye Guan tercengang. Wanita ini tidak lain adalah Zhu Xingran. Saat ini, dia sedang memegang piring dan diam-diam mengantre di belakang seorang murid yang sedang bertugas. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk makan? Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, pria di sebelah Ye Guan tiba-tiba mencibir. Di antara semua siswa dari halaman luar, dia satu-satunya yang datang ke sini untuk makan, kan? Lelaki lain terkekeh. Ku dengar orang tuanya berasal dari zona pengungsian. Zona pengungsian, TSK. Zona pengungsian, begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang di antara hadirin tertawa. Meskipun mereka semua bekerja serabutan dan melakukan pekerjaan kasar, menurut pendapat mereka, status mereka pasti jauh lebih tinggi daripada para pengungsi di zona pengungsian. Awalnya, identitas mahasiswa luar sangat terhormat di benak mereka, dan mereka harus melayani mereka dengan hati-hati setiap kali mereka bertemu. Namun, Zhu Xingran berbeda, karena dia berasal dari kamp pengungsi. Oleh karena itu, di Akademi Kuil ini, bahkan tugas-tugas ini tidak akan menghormatinya. Sebaliknya, menertawakannya dapat memberi mereka kepuasan psikologis yang besar. Zhu Xingran mengabaikan pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Setelah makan, dia duduk di sudut. Dia hendak makan ketika seorang pria duduk di depannya. Itu Ye Guan. Melihat Ye Guan, Zhu Xingran sedikit mengernyit. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali." Zhu Xingran menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya sekarang bekerja sebagai tukang di perpustakaan kuil, dan saya mendapat 3 kristal roh sebulan." Oh, Zhu Xingran menanggapi dan mulai makan dalam diam. Alasan dia datang ke sini untuk makan adalah karena tempat ini gratis. Sedangkan di kantin mahasiswa ada yang membayar. Walaupun tidak seberapa, tapi baginya itu pasti di luar kemampuan. Zhu Xingran makan dengan sangat cepat, dan setelah selesai makan, dia mengambil piringnya dan pergi. Ye Guan melirik Zhu Xingran yang pergi, tersenyum kecil, dan melanjutkan makan. Pada saat ini, seorang remaja bertelanjang dada tiba-tiba duduk di depan Ye Guan. Remaja itu menyeringai dan bertanya, "Apakah kamu kenal wanita itu?" Ye Guan menatap pemuda di depannya. Anak laki-laki itu berkepala pelontos dan tampak kasar. Ada 2 orang yang mengikutinya. Dari penampilannya, dia tidak tampak seperti orang baik. Melihat Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, pemuda itu mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Ye Guan. "Aku ingin bertanya padamu." Ye Guan mengangguk. "Aku kenal dia." Pemuda itu terkekeh. "Bagaimana kalau begini, bantu aku dan kenalkan aku padanya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pemuda itu menyipitkan matanya sedikit, dan 2 pengikut di belakangnya hendak melangkah maju untuk bertarung. Tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba mengambil kotak makan siang Ye Guan, meludahinya, lalu menatap Ye Guan dan menyeringai, "Jika kamu tidak membantu, maka kamu akan memakan ludahku setiap hari di masa depan." Ye Guan tiba-tiba melangkah maju, mencengkeram bagian belakang leher bocah itu dan mendorongnya dengan keras. Wah, sebelum anak itu sempat bereaksi, wajahnya membentur kotak makan siang. Kemudian,
Ye Guan mendorongnya dari kursinya, mencengkeram bagian belakang lehernya, dan membantingnya ke tanah. Wah, wajah bocah itu membentur tanah, darah berceceran. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Ketika dua pengikut di belakang pemuda itu bereaksi dan hendak melangkah maju, Ye Guan menatap mereka dengan dingin, dan dua pengikut itu langsung tidak berani melangkah maju. Ye Guan melirik anak laki-laki yang sedang meratap di tanah, "Beraninya kau mengancamku?" Setelah berkata demikian, dia bertepuk tangan dan berbalik pergi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya berlumuran darah, dia menatap Ye Guan dengan kejam. "Tunggu saja aku." Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena Ye Guan yang hendak pergi, tiba-tiba berbalik. Pemuda itu dengan cepat mengambil kursi di sampingnya dan hendak membantingnya ke arah Ye Guan. Tetapi kecepatannya masih agak lambat, dan Ye Guan meninju wajahnya terlebih dahulu. Wah, anak laki-laki itu langsung terjatuh. Ye Guan bertepuk tangan, berbalik dan pergi. Di lapangan, semua orang saling memandang. Ye Guan tiba di kediaman itu. Ketika dia melihat lingkungan tempat tinggalnya, dia merasa sedikit kesal. Sebagai murid rendahan, dia tidak memiliki kamar sendiri. Oleh karena itu, puluhan orang harus berdesakan di dalam sebuah kamar kecil. Ye Guan berbalik dan datang ke perpustakaan. Dibandingkan dengan tempat itu, perpustakaan lebih cocok untuk tidur. Dan selain itu, dia juga bisa membaca buku. Meski sudah malam, masih banyak orang yang membaca. Ye Guan berpura-pura membersihkan, lalu duduk di sudut sambil memegang buku kuno dan mulai membaca. Buku kuno ini menarik, karena sebenarnya merupakan buku tentang keterampilan pedang, dan juga teknik mengendalikan pedang. Namun, buku itu sedikit tidak lengkap. Tentu saja, ini adalah masalah sepele baginya. Jadi, hanya untuk bersenang-senang, ia menemukan pena dan mulai menyempurnakan buku tentang keterampilan pedang ini. Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Pernahkah kamu berpikir tentang utang apa yang dimiliki ayahmu di sini?" Mendengar ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia harus mengakui bahwa perilaku ayahnya benar-benar tidak bermoral. Sudah cukup buruk jika dia sendiri yang berutang, tetapi dia juga meminta putranya untuk melunasinya. Ini sungguh keterlaluan. Namun, ia juga penasaran tentang utang apa yang dimiliki ayahnya di tempat ini. Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, dengan kekuatan ayah saat ini, dia seharusnya tidak berutang uang. Kemungkinan besar dia berutang budi kepada seseorang. Xiao Ta berkata, "Seharusnya begitu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli apa. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Ayah terkadang bosan dan membuat masalah. Tetapi bibi pasti tidak. Dia memintaku datang ke sini kali ini. Pasti ada makna yang dalam. Bagaimanapun, aku harus melakukan semuanya dengan baik kali ini dan tidak mengecewakan bibi." Xiao Ta berkata, "Itu harus dilakukan. Apakah Tuan Ta dapat pergi di masa depan tergantung padamu." Ye Guan, halo." Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan tercengang saat melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan jubah putih salju, dengan wajah yang indah dan penuh semangat kepahlawanan. Wanita ini tidak lain adalah Long Dai, yang pernah ditemuinya di luar kota sebelumnya. Saat ini, dia menatapnya sambil tersenyum. Long Dai menatap Ye Guan dan tersenyum. "Aku sedang mencari buku kuno yang ada di tanganmu. Bisakah kau meminjamkannya padaku?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu dengan tenang meletakkan pena di bawah buku kuno itu ke dalam lengan bajunya,
Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah." Sambil berbicara dia menyerahkan buku kuno yang belum lengkap di tangannya kepada Long Dai. Long Dai mengambil buku kuno itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Ye Guan berkata, "Sama-sama." Setelah berkata demikian, dia mengambil sapu di sampingnya dan berbalik. Setelah Ye Guan pergi, Long Dai duduk, mengambil pena, dan membuka buku kuno itu. Namun, dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia tiba-tiba menatap Ye Guan yang pergi dari kejauhan, dan berseru, "Sial, luar biasa." Bab 1158, hindari titik vital dengan setiap serangan. Long Dai sangat terkejut saat ini karena dia menemukan bahwa buku panduan pedang yang tidak lengkap ini telah diperbaiki sedikit. Belum lama ini, ketika dia sedang membaca buku, dia secara tidak sengaja menemukan buku panduan pedang yang belum lengkap ini. Demi bersenang-senang, dia memutuskan untuk memperbaiki buku panduan pedang yang belum lengkap itu. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, dia datang ke perpustakaan setiap hari untuk memperbaiki buku panduan pedang itu. Namun, tidak peduli bagaimana ia memperbaikinya, ia merasa ada yang tidak beres. Karena tidak peduli bagaimana ia memperbaikinya, ia merasa bahwa itu tidak akan sempurna. Namun, pada saat ini, ia tiba-tiba menemukan bahwa buku panduan pedang ini telah diperbaiki oleh seseorang. Meskipun hanya beberapa goresan yang dibuat, itu secara langsung membuat buku panduan pedang yang tidak lengkap ini mencapai tingkat yang baru. Long Dai mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan lagi. Apakah pemuda itu yang baru saja melakukannya? Dia tidak yakin. Setelah terdiam sejenak, Long Dai menyimpan buku panduan pedang yang belum lengkap di tangannya dan pergi. Pada waktu berikutnya, Ye Guan menghabiskan hari-harinya membersihkan perpustakaan dan membaca buku, dan kultivasinya semakin dekat ke arah pemulihan. Pada hari ini, saat makan malam, Ye Guan duduk di depan Zhu Xingran. Zhu Xingran melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Sejak Ye Guan memukuli bocah yang menyusahkan itu terakhir kali, Ye Guan menjadi sangat terkenal di kalangan pekerja kasar ini. Tidak ada yang berani mendekatinya, jadi kursi di sekitar mereka berdua kosong. Ye Guan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mencari topik. "Nona Zhu, apakah Anda sering membaca buku?" Untungnya, Ran tidak berbicara. Ye Guan berkata, "Saya sedang membersihkan perpustakaan dan menemukan banyak buku yang cukup berguna dan dapat digunakan untuk kultivasi. Kamu dapat datang ke perpustakaan lebih sering untuk membaca. Itu akan sangat membantu kamu." Zhu Xingran tiba-tiba meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ia menatap Ye Guan dan berkata, "Jika kamu ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, kamu harus membayar 1 kristal roh setiap bulan." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Ye Guan sedikit terkejut, lalu dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan mengikuti Zhu Xingran keluar. Di dalam restoran, pemuda yang telah dipukuli oleh Ye Guan sebelumnya menyaksikan Ye Guan dan pria lainnya pergi dalam diam. Pada saat ini, seorang pengikut di sampingnya berkata dengan muram, "Saudara Dao, kita bisa melancarkan serangan diam-diam di malam hari." Anak lelaki itu menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Si Antek tercengang, "Saudara Dao, kamu tidak berencana membalas dendam?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi, "Orang ini orang yang kejam. Kita tidak boleh memprovokasi dia. Kita semua pekerja. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk masalah kecil. Itu tidak sepadan. Tidak sepadan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pembantu, saat Ye Guan mengejarnya, Zhu Xingran sudah pergi. Ye Guan sedikit tertegun.
Setelah kembali ke perpustakaan, Ye Guan menemukan beberapa kertas. Hari kedua, Ye Guan datang ke kafetaria, dan Zhu Xingran juga tepat waktu. Ye Guan duduk di depan Zhu Xingran. Zhu Xingran meliriknya dan melanjutkan makannya. Setelah makan, Zhu Xingran bangkit dan pergi. Ye Guan mengikutinya keluar. Saat dia keluar, Ye Guan tiba-tiba berdiri di depan Zhu Xingran. Dia membuka telapak tangannya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan menyerahkannya kepada Zhu Xingran. Ini untukmu. Zhu Xingran sedikit mengernyit. Apa? Ye Guan berkata, saya menyalinnya di perpustakaan. Sepertinya itu adalah buku keterampilan pedang. Saya tidak begitu memahaminya. Mendengar bahwa itu adalah keterampilan pedang, Zhu Xingran ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan melihatnya. Ketika dia melihat isinya, dia langsung terkejut. Ini adalah keterampilan pedang tingkat 9. Saat dia berkata demikian, dia segera menatap Ye Guan, agak terkejut. Bagaimana mungkin ada ilmu pedang tingkat tinggi di perpustakaan? Ye Guan terdiam. Buku keterampilan pedang di tangan Zhu Xingran adalah buku yang belum selesai diperbaikinya sebelumnya. Faktanya, setelah diperbaiki, buku keterampilan pedang itu setidaknya berkelas surgawi. Tetapi dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik bagi Zhu Xingran untuk memiliki buku berkelas surgawi di tangannya. Jadi dia sengaja menyimpan sebagiannya. Sekarang melihat ekspresi terkejut Zhu Xingran, dia tahu bahwa dia seharusnya menyimpan lebih banyak. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan tersenyum acuh tak acuh. Aku juga tidak tahu. Zhu Xingran mengerutkan kening. Ye Guan mengganti topik pembicaraan. Coba lihat, apakah ini berguna untukmu? Zhu Xingran melirik Ye Guan dan berkata, ini berguna. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu tinggal saja dan berlatih, aku akan pergi bekerja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zhu Xingran menatap buku keterampilan pedang di tangannya, berpikir dalam diam. Keterampilan pedang, di benua terlantar ini, buku keterampilan pedang yang bagus sangatlah berharga. Keterampilan pedang tingkat 9 dapat dijual setidaknya seharga 1000 kristal roh, dan itu adalah jenis yang diperebutkan banyak orang. Setelah terdiam sejenak, Zhu Xingran menyingkirkan ilmu pedangnya dan berbalik. Ketika Ye Guan kembali ke perpustakaan, ada seorang wanita berdiri di depan pintu. Dia adalah Long Dai. Saat dia melihat Long Dai, Ye Guan sedikit terkejut. Long Dai tersenyum dan berkata, namamu Ye Guan. Ye Guan mengangguk. Ya, Long Dai berkata, bisakah kita bicara? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku masih harus bekerja. Long Dai berkata, tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Ye Guan melirik Long Dai, lalu berjalan ke perpustakaan dan mulai membersihkan. Xiao Ta tiba-tiba berkata, saya melihat kamu tampaknya menyukai kehidupan yang damai seperti ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, betapa baiknya kehidupan seperti ini, tidak ada musuh yang tak berujung, tidak ada perubahan peta yang tak berujung, tidak ada rutinitas yang tak berujung. Sederhana, haha. Xiao Ta berkata, pelan-pelan saja, itu bagus. Ye Guan mengangguk. Sekarang dia tidak berpikir untuk melampaui ayahnya dan yang lainnya. Yang dia inginkan sekarang adalah melakukan tugas dengan baik. Jadilah diri sendiri, jadilah diri sendiri. Hari sudah malam ketika Ye Guan selesai membersihkan area perpustakaannya, dan Long Dai benar-benar sudah menunggu di sana. Ye Guan meletakkan sapu dan berjalan di depan Long Dai. Long Dai yang sedang membaca, segera meletakkan buku dan bertanya sambil tersenyum, sudah selesai. Ye Guan mengangguk, Nona Long Dai,
Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Long Dai menatap Ye Guan dan bertanya, apakah kamu memodifikasi buku panduan pedang yang belum lengkap? Ye Guan mengangguk, ya, sebenarnya, dia sudah menduga mengapa pihak lain mendatanginya. Tentu saja, itu karena buku panduan pedang yang belum lengkap. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Di tempat ini, dia membutuhkan bantuan. Melihat Ye Guan benar-benar mengakuinya secara langsung, Long Dai sedikit terkejut. Dia menatap Ye Guan, siapa kamu? Ye Guan berkata, ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Long Dai ragu sejenak, lalu mengikuti. Long Dai mengikuti Ye Guan ke bagian belakang perpustakaan. Di belakang perpustakaan terdapat hutan lebat. Setelah memasuki hutan lebat, Ye Guan berbalik dan menatap Long Dai. Tunjukkan keterampilan pedang terkuatmu. Sambil berbicara, dia menunjuk ke sebuah batu besar di kejauhan, hadapi saja. Long Dai meliriknya, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pedang ajaib muncul di tangannya. Dia mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan ringan dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Saat berikutnya, pedang di tangannya melesat keluar seperti kilatan cahaya dan secara akurat mengenai batu besar itu, menghancurkan tangan raksasa itu seketika. Setelah Long Dai berhenti, dia berjalan menuju pedang itu. Ye Guan tiba-tiba berkata, keberuntungan ada di Dantian. Long Dai menoleh ke arah Ye Guan, dan Ye Guan berkata, lakukan apa yang aku katakan. Long Dai ragu-ragu, lalu perlahan menutup matanya. Dia mulai mengumpulkan ki di dantiannya. Suara Ye Guan terdengar lagi. Tetaplah tenang dan kimu mengalir melalui tubuhmu. Ia akan beredar tanpa henti. Menggabungkan dualitas langit dan bumi. Mengubah ki dari 6 alam. Mengumpulkan ki dari esensi sejati ke dalam pedang. Amati pedang dengan matamu. Dan pedang akan memantulkan hatimu. Pedang akan mengikuti hatimu. Dan ia akan kembali. Begitu suara Ye Guan jatuh, Long Dai tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya. Di kejauhan, pedang itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke tangannya. Long Dai menatap Ye Guan dengan tak percaya dan berkata dengan kaget, teknik pengendalian pedang. Menghunus pedang, ini sebenarnya adalah ilmu pedang yang sudah hilang. Ketika sekelompok orang yang meninggalkan benua itu pergi, mereka mengambil teknik kultivasi, kekuatan magis, dan seni bela diri tingkat atas dari benua itu. Oleh karena itu, hanya ada sedikit ilmu pedang tingkat tinggi di benua yang ditinggalkan ini sekarang. Dan teknik pengendalian pedang semacam ini bahkan tidak tersedia di Akademi Kuil. Ye Guan berkata, bakatmu hanya bisa diterima. Wanita di depannya mampu melakukannya setelah mendengarkan mantranya sekali. Jadi dia memang memiliki bakat. Ekspresi Long Dai tiba-tiba menjadi agak hormat. Tuan, Anda. Ye Guan melambaikan tangannya. Jangan tanya tentang latar belakangku. Aku rasa bakatmu lumayan. Apakah kau tertarik menjadi muridku? Menerima murid, Long Dai tertegun sejenak. Dia ragu-ragu. Lalu berkata, senior, identitasku cukup istimewa. Keluargaku pasti tidak akan membiarkanku memuja orang lain sebagai tuanku begitu saja. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Long Dai tiba-tiba berlari di depan Ye Guan dan berlutut, Tuan. Ye Guan menatap Long Dai. Bukankah kau bilang keluargamu tidak akan membiarkanmu mengangkat orang lain sebagai majikanmu sesuka hati? Long Dai berkata dengan serius. Keluargaku tidak mau. Tapi aku mau. Guru, mohon terimalah salam dari muridku. Saat dia mengatakan hal itu, dia bersujud dengan hormat.
Dia tahu bahwa inilah kesempatannya, dan pemuda di depannya ini pastilah orang hebat. Ye Guan berkata, "Bangun." Long Dai berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya." Ye Guan Dao, "Benarkah?" Long Dai mengangguk cepat, "Benarkah?" Ye Guan berkata dengan agak malu, "Pinjamkan aku uang dulu." Ekspresi Long Dai membeku. Pada akhirnya, Ye Guan meminjam 100 kristal roh dari Long Dai, yang tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya saat ini. Ye Guan memberikan beberapa petunjuk kepada Long Dai tentang teknik menggunakan pedang, dan di bawah instruksinya, Long Dai menjadi semakin ahli dalam teknik menggunakan pedang, dan dia semakin mengagumi Ye Guan. Namun, dia masih sedikit khawatir karena identitas istimewanya. Jika keluarganya tahu bahwa dia diam-diam telah menjadikan orang lain sebagai gurunya, itu akan menjadi masalah besar. Hari kedua, ketika Ye Guan datang ke kafetaria untuk mengambil makanannya, tiba-tiba, ada sosok yang menarik perhatiannya. Tak jauh dari situ, seorang gadis kecil sedang mengantre untuk mendapatkan makanan. Ia mengenali gadis kecil ini. Dia adalah gadis kecil bertopi merah yang menusuknya 2 kali di tempat pembuangan sampah. Tetapi saat ini, gadis kecil itu berpakaian cukup bersih, tetapi dia agak kurus. Ye Guan tidak menyangka dia akan datang ke tempat ini. Setelah gadis kecil itu selesai makan, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi dia tidak sengaja menabrak seorang pria dengan bekas luka. Pria dengan bekas luka itu langsung menamparnya dan mengumpat, "Kamu tidak punya mata." Wah, gadis kecil itu ditampar ke tanah, namun dia segera bangkit dan bersujud, "Maafkan aku, maafkan aku." Melihat gadis kecil itu terus-menerus bersujud, lelaki berbekas luka itu mengumpat beberapa kali lalu langsung menyambar roti kukus dari piring gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih bersujud dan meminta maaf. Tidak seorang pun berani melangkah maju. Pria yang penuh bekas luka ini dan pria botak yang pernah berkonflik dengan Ye Guan sebelumnya. Keduanya adalah orang-orang paling kejam di kalangan bawah. Melihat laki-laki dengan bekas luka itu pergi mengambil makanan, gadis kecil itu segera mengambil piringnya dan berlari keluar. Setelah terdiam sejenak, Ye Guan pun berjalan mendekat untuk mengambil makanannya. Tetapi hari ini, Zhu Xingran tidak datang untuk makan. Ye Guan menunggu beberapa saat namun tidak melihatnya, jadi dia harus pergi. Hari kedua, ketika Ye Guan datang ke kafetaria untuk sarapan, banyak orang berkumpul di depan kafetaria, menunjuk dan berbicara. Ye Guan sedikit penasaran. Dia berjalan mendekat dan melihat seorang pria tergeletak di pintu kafetaria. Itu adalah pria dengan bekas luka. Saat ini, pria dengan bekas luka itu dipenuhi bekas pisau di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada ribuan, dan setiap bekas pisau tidak mengenai bagian vital. Oleh karena itu, laki-laki yang mempunyai bekas luka itu tidak mati, dan masih meratap. Tetapi ia tidak dapat mengeluarkan suara apapun karena lidahnya telah dipotong. Bersambung.